Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa anfa'u ulumana ulumal mukhlisin. Kita awali perjumpaan kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa dzurriyyatihi wa sanidil ahadits wa masyayikhina muassisi hadhil jami'ah Syekh Asy'ari ya sayyidina wa jami'il awliya wa walidina masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian hadis nomor 511 dari kitab Mukhtasarul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ja'ala ndateaken sapa Allah Gusti Allah ma ing barang yakhruju kang metu apa ma min bani adama saking anak Adam masalan ing perumpamaan di dunya kanggo dunia. Rawahu yang kata Sab Ahmad yang Ahmad. Jadi Allah menjadikan kotorannya, tinja yang keluar dari manusia itu perumpamaan dunia ya seperti tinja itu. Baunya busuk, ya. Tidak ada gunanya, ya. Paling untuk pupuk. Jadi contoh yang hina adalah tinja, sesuatu yang kotoran yang keluar dari dirinya. Nah, itu perumpamaan dunia seperti itu. Kenapa diumpamakan seperti itu? Karena dunia hakikatnya adalah sedikit, nilainya sedikit, dan ya tidak ada nilainya, boleh dikatakan tidak ada nilainya, hanya sedikit tadi. Itulah dunia. Baunya tidak enak, itu contoh. Kalau kita punya uang misalkan 100.000, kalau dulu mungkin sudah gede, sekarang 100.000 dibawa ke restoran itu habis sekali makan, sambelnya 20.000. Mahal. Saya pernah ke Bandung itu satu porsi atau sepiring 65.000 nasi biryani. Itu baru nasinya. Ya. Jadi hakikatnya sedikit dunia. Maka jangan cinta dunia. Cinta dunia sama dengan cinta tinjanya sendiri. 512. Su'ilat dijadikan li kanggo ingsun apa bumi masjidan ing tempat sujud. Maksudnya tempat sholat wa tahuran lan alat bersuci rawah Muslim. Ini termasuk kelebihan Nabi Muhammad, ya. Diberi oleh Allah 5 hal yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang dulu, ya, kepada umat Nabi yang dulu. Apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya? Antara lain Nabi Muhammad diberi izin oleh Allah bumi dimanapun bisa untuk tempat sholat. Tidak harus di masjidnya, dhuwur emper boleh, tengah sawah boleh, dhuwur gubuk boleh, di kantor boleh. Jadi tidak ada alasan orang tidak sholat, karena kita diberi kelonggaran dimanapun boleh. Kalau umat dulu kan di kanisah gereja, kalau kita bebas nang pasar boleh. Yang kedua watahuran dan alat bersuci. Fungsi tanah adalah untuk bersuci, yaitu tayamum, menghilangkan najis mughalladhah dengan debu. Ya. Harus kita syukuri ini.
Kalau sholat harus di masjid, repot kita kalau ke sawah itu. Maka Allah beri kelonggaran umat Muhammad ini. Boleh sholat di sawah, nggak usah pulang. Dur kaleng pokoknya suci, beres. Pakaiannya suci, tempatnya suci, badannya suci, ya. Suci dari hadas besar, hadas kecil. Bisa sholatnya. 513. Julasa Allah yudai pira-pira rewang lungguhe Gusti Allah. Teman duduknya Allah. Wadan ing dalam besok. Di hari kiamat nanti ya, di akhirat nanti teman duduk Allah siapa? Iku ahlul warai wong kang wirai. Apa yang dimaksud dengan ahlul warai? Ya. Itu orang yang menjauhi barang syubhat, barang yang remeh-remeh antara halal dan haram, itu namanya warok. Jadi warok itu menghindari yang syubhat. Kalau menghindari yang haram namanya iffah. Kalau menghindari yang syubhat namanya warok. Menghindari kemewahan dunia namanya zuhud. Ya. Wazuhdi dan ahli zuhud, orang yang sederhana fitunya dalam dunia. Jadi di akhirat nanti teman duduk Allah adalah orang yang menjauhi yang remeh-remeh, ya. Menjauhi kemewahan dunia. Rawahu Ibnul La'ali an Salman. 514. Al-junubu tawi wong kang junub, ya, orang junub itu orang yang mengandung hadas janabatnya. Hadas besar ini disebut janabat. Apa itu hadas janabat? Penyebabnya dua, yaitu khurujul mani, keluar air mani, ya. Yang kedua adalah jima, berhubungan suami istri, itu namanya janabat. Orangnya disebut junub, hadasnya disebut janabat, ya. Junub artinya yang jauh, karena orang junub, orang berhadas besar, jauh dari Allah Ta'ala. Karena apa? Gak berzikir lah. Biasanya ya gak oleh maca Quran, gak boleh sholat. Wal khaidulan wadon kang haid iku la yaqra'ani ora oleh maca karone junub lan haid syai'an ing sesuatu mil Al-Qur'ani saking Al-Qur'an. Rawahu Tabrani. Dari orang junub dan haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Menurut hadis ini, ya. Membaca dalam arti melafatkan, membunyikan, ada suaranya, itu namanya membaca. Kalau dalam hati nggak apa-apa. Tapi kalau di mazhab Syafi'i, ya, bisa disiasati, diniati berzikir. Seperti tahlilan itu diniati berzikir, nggak apa-apa. Baca Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, diniati zikir, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, diniati zikir. Soalnya kalau orang khair gak baca-baca, itu kosong, gampang dimasuki setan, ya, kerasukan. Maka orang khair tetap zikir, baca sholawat, bertasbih, bertahmid. Kalau baca Fatihah misalkan, ya diniati zikir, karena kebiasaan sudah sering baca itu. 515. Al-jannatu utai swarga iku tahta aqdamil ummati ana ngisore pira-pira telapak sikile pira-pira ibu, telapak kaki ibu. Rawahul Imam Ahmad. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Anak itu harus taat, berbakti kepada ibu. Insya Allah surga ada di depan mata. Nah, ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Nah ini kok ibu, ya. Ibu memang spesifik yang melahirkan anak, ayah nggak melahirkan anak. Maka Allah beri keistimewaan untuk ibu surga di bawah telapak kaki ibu. Maka orang-orang yang praktisi itu, ya, kalau ingin anaknya itu yang kena ilmu yang ilmu hitam itu, cara melunturkan salah satunya adalah telapak kaki ibu itu disiram atau direndam, ya,
dalam ember terus airnya diminumkan ke anaknya. Itu katanya ilmunya luntur, ilmu hitamnya luntur, dan mungkin akan jadi taat. Ya mungkin dari hadis ini, surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi maksudnya orang bisa terjerumus ke neraka atau masuk surga itu ada di faktor ibu. Berani dengan ibu, sengsara. Ya. 516 Al-jaru qoblat dari. Al-jaru utawi melihat tetangga iku qoblat dari sedurunge gawe omah. Perhatikan tetangga Anda sebelum buat rumah. Kalau tetangga jelek, Anda buat rumah di situ khawatir terpengaruh. Ya. Jadi lingkungan dulu yang diutamakan untuk diperhatikan. Ya. Baru buat rumah. Warrafiku utawi konco iku qoblaturi sedurunge bepergian. Sebelum jalan maksudnya sebelum pergi di jalan. Jadi sebelum bepergian, ya cari teman dulu, teman yang baik. Sebab kalau teman nggak baik, tentai duit, kita dibuat kalah-kalahan. Jadi ar-rafiq qoblat tariq. Carilah teman yang baik sebelum bepergian. Wazatu utawi sangu iku qoblar ruhili sedurunge budal sebelum bepergian. Bekal itu harus dimiliki sebelum bepergian, sebelum berangkat. Sebab kalau pergi nggak punya sangu, namanya bondo nekat itu bisa sengsara. Bukan berarti terus saya bertakwa, enggak. Ayatnya menyuruh membawa bekal, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bawalah bekal, berbekallah, karena sebaik-baik bekal adalah sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Supaya nggak minta-minta maka bawa bekal. Rawahu Tabrani. 517 Al-jaru tai tetangga iku ahaqu luweh berhak bisyuf'ati akhik lan nyusui ganti harga atau nyusui sedulure jar. Rawahu Tailami. Artinya di mazhab Hanafi orang kalau sebagai tetangga punya hak untuk melakukan syuf'ah. Jadi syuf'ah itu ngijoli rego, maksudnya mengganti atau nyusui cara Jawa. Ya. Jadi misalkan kita punya rumah atau tetangga Ahmad punya rumah, ya. Punya tetangga B. Ya. Ketika Ahmad jual rumah tanpa sepengetahuan B dan tidak ditawarkan kepada B, Ahmad jual untuk orang lain. Ya. Ketika tahu bahwa rumah dijual ya sudah dibayar oleh orang lain, maka B tetangganya punya hak untuk nyusui atau mengganti harga. Ya. Ngijoli. Ya. Karena dia sebagai tetangga dekat. Ini mazhab Hanafi. Kalau mazhab Syafi'i, orang punya hak syuf'ah itu kalau apabila ikut memiliki bersama. Jadi punya hak milik bersama. Misalkan warisan belum dibagi, ya jangan dijual ya. Kalau dijual, yang lain, ahli waris yang lain berhak melakukan syuf'ah, yang ijoli regone nyusui ya. Atau mengganti harga. Jadi hadis ini diambil sebagai dalil oleh mazhab Hanafi. Wa tailamiyu harful kha'i ta huruf ka. Habibu cintalah seneng sira kabeh Allah ing Gusti Allah ilah. Ila ibadihi habibu seneng sira kabeh Allah ing Gusti Allah
ila ibadi man bira-bira hambane Allah yuhibbukum mongko cinta ing sira kabeh sapa Allah. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Jadi kalau ingin dicintai Allah, cintailah hamba-hamba Allah, nanti Allah akan mencintai kalian. Anda cinta orang, cinta hewan akan dicintai oleh Allah. 5:19 hujibat dialing-alingi terhalang apa anaru neraka bisyawati kelan pira-pira kang menggiurkan sing nyenengno. Ya. Wa hujibat lan dialing-alingi dipageri apa aljannatu swarga bil makari kelan pira-pira barang kang dibenci. Jadi hadis ini adalah menjelaskan ya rawahu Abu Hurairah ya. Hadis ini menjelaskan bahwa jalan menuju neraka itu dicenteli kalau sekarang ya, diberi sesuatu yang menggiurkan ya. Waya Ramadan ya, cemepak es setrup kolok kacang hijau. Sopo gak ngiler siang bolong ya, haus-hausnya ya, disuguhi es Ramadan bisa. Jadi kula neraka. Sing seger-seger niku neraka. Wae poso mokel gak poso itu jenenge syahwatnya menggiurkan. Sebaliknya surga dipageri oleh yang tidak menyenangkan. Waya adem-adem suruh bangun salat malam tidak menyenangkan. Suruh jamaah tidak menyenangkan. Nah, itulah surga. Pagarnya dipageri ya, dihalang-halangi dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu surga. Jadi kalau kita menemui hal-hal yang menggiurkan, ingat satu saat bisa menjerumuskan ke neraka karena kesenangan yang kita lakukan. (520) Hurima dikaromaken alanna ing atase neraka sapa kullu hayyinin saben-saben wong kang mayar. Mayar itu enak. Layinin kang lunak. Lemes maksudnya lunak. Jadi sahlin kang gampangan, koribin kang dekat minan nasi saking para manusia rawahu Ahmad. Jadi neraka itu tidak diperbolehkan untuk menyiksa orang yang enakan, legowan, bukan gak terimoan tapi enakan juga omongannya yang omongan tindakannya itu lunak, lemes ya. Tidak kaku, tidak serokol ya. Ya, itu lain namanya. Dan sahlin gampangan ya. Yu blonjo susu kurang wis gak apa-apa tak ikhlas no, itu namanya enakan ya. Yu utangku ya apa kurang 1.000 ya wis tak gratis no. Utang jutaan 1.000 gratis no. Itu jenenge sahlin gampang ya. Maka jangan mempersulit diri di dalam beragama, di dalam apapun. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafir. Permudah, jangan mempersulit. Yasiru wala tu'asiru wa basyiru, dan senangkan, wala tunafiru, jangan membuat mereka lari. Itu hadis Nabi yang diadopsi oleh Gus Dur menjadi gitu aja kok repot. Itu dari yasiru wala tu'asiru, permudahlah. Jadi hadisnya itu panjang. Asalnya adalah Mu'ad bin Jabal dengan Abu Musa al-As'ari ditugaskan Nabi berdakwah kepada ahli kitab orang Yahudi Nasrani di khususnya ya Nasrani ini di Yaman.
Nah, sebelum berangkat ya, diberi wejangan oleh Rasulullah, yassiru wala tu'assiru. Nanti di sana itu permudah, jangan mempersulit. Wa basyiru, senangkan mereka. Wala tunafiru, jangan melarikan mereka. Jadi agama ini harus dikemas yang menyenangkan. Sholat dikemas dengan yang menyenangkan. Contohnya ada ngopi di situ, oh, senang. Masjidnya penuh, ada kopi gratisan. Setelah jamaah kayak Jumatan tuh, dimanapun ada Jumat berkah ya. Siapapun boleh menaruh, siapapun boleh ambil. Jadi oleh sego bungkusan deh. Ya enak-enak sego nih. Ini namanya basyiru, senangkan ya. Kalau seperti ini tiap hari, yakin musola masjid itu penuh. Kenapa? Enek panganan ini. Qaribin minan nas. Ya. Jadi neraka tidak diperbolehkan menyiksa ya, orang-orang yang dekat dengan manusia, dekat dengan tetangga, ya, dekat dengan rakyat. Jangan eksklusif jadi orang itu. Jangan membuat jarak ya, antara diri kita dengan orang lain. Ya wis, merakyatnya. Kayak para ulama itu merakyat. Enggak ada rumahnya yang dikasih bodyguardnya. Namanya hajib kali ini. Enggak ada, ya wis. Bisa ketemu siapapun ya. Enggak ada daftar-daftar. Ya ini pengobatan, ini nomor urut. Ini ulama ya open house beres. Tidak ada ngantri-ngantri. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.